Selamat datang di Kelas Kosong, sebuah platform belajar untuk semua mahasiswa Indonesia. Kelas boleh kosong, tapi otak jangan kosong. Oke, halo, nama gue Rifanda, dan di video ini aku mau membahas mengenai passing argumen ke dalam fungsi yang ketiga, yaitu pass by address. Kalau sebelumnya kita udah bahas mengenai pass by value dan pass by reference ya, sekarang kita membahas pass by address. Nah, sesuai penamaannya, address itu kan alamat ya, jadi kita kirimkan ke dalam suatu fungsi ini, parameternya adalah alamat dari variabelnya gitu. Jadi kalau value itu kita nilainya, kalau pass by reference itu kita kirim langsung variabelnya, kalau pass by address kita kirim alamat dari variabelnya itu, kita nunjuk variabelnya. Jadi karena dia pass by address, makanya dia tipe parameternya adalah pointer gitu. Mungkin di sini aku nggak ngulas lebih banyak ya, karena ini perlu pendalaman di pointer juga. Jadi aku cuma ngasih sedikit introduction aja mengenai pass by address yang harapannya buat kedepannya siapa tahu kepake gitu, terutama kalau berhubungan dengan ngirim variabel yang tipenya array gitu. Oke, jadi kita di sini kita punya fungsi main. Aku deklarasiin sebuah array yang tipenya integer, ukurannya 3. Dan di sini aku inputin nilainya. Ya, kita iterasi ya dari 0 sampai 3, kita inputin nilainya. Kemudian di sini aku panggil si fungsinya gitu. Kita kirim array yang udah kita inputin nilainya, kemudian ukuran arraynya gitu. Jadi ini buat apa namanya? Buat mengukur array ya, size of r, index ke 0 gitu. Ya, nanti kita bahas sedikit lah mengenai ukuran array. Kemudian di sini sebenarnya fungsi ini tuh kayak cuman buat baca array-nya doang gitu. Jadi kita baca array melalui fungsi gitu. Tapi kita ngirim array-nya pass by address. Oke ya. Di sini coba kita jalanin dulu programnya. Misalkan aku inputin 246. Nah, maka dia bakal dibaca juga 246. Jadi intinya ini sih, kita ngirim array yang sebagai pointer. Jadi ketika kita ngirim array sebagai addressnya, kita ngirim addressnya dari array. Nah, jadi nanti arraynya tuh bakal kayak istilahnya kayak dipecah-pecah jadi pointer-pointer gitu. Karena emang kalau kita coba browsing ya untuk ngirim suatu array ke fungsi, kalau di C++ itu kebanyakan makainya pakai pointer gitu, pakai pass by address. Walaupun bisa juga pass by reference, cuman kalau mau pakai pass by reference itu kita perlu ngasih fixed length dari arraynya itu. Nah, sedangkan kalau kayak gini kita nggak tahu, pas deklarasi fungsinya itu kita nggak tahu bahwa arraynya itu ukurannya bakal berapa gitu. Tapi kalau pass by reference, maka ketika deklarasi fungsinya ini kita harus ngisiin arraynya tuh ukurannya berapa dulu nih, baru bisa direferensikan. Kalau kayak gini kan kita nggak tahu, bisa aja 3, 4, 5, 6. Sehingga kalau ini lebih fleksibel kalau pass by address begitu. Nah, selanjutnya kita lihat ya pro kontranya itu apa sih. Di sini pro kontra pakai pass by address ya. Jadi pass by address itu dia juga mengizinkan fungsi untuk mengubah value dari argumennya gitu, sama kayak pass by reference. Nah, selain itu si konstan juga bisa dipakai buat jamin bahwa argumen yang kita pakai itu nggak bakal berubah gitu. Oke, kemudian karena dia ini sama kayak reference ya, jadi dia nggak bikin kopian dari argumennya. Nah, jadi dia lebih cepat gitu. Meskipun kita pakai buat ngirim struct atau kelas yang ukurannya gede gitu. Dan dia juga sama kayak references, bisa return multi value dari function via output parameter gitu. Oke, kemudian kekurangan passing by address. Untuk saat ini mungkin yang perlu kita notice itu ini sih. Karena akses argumen pass by address itu performanya lebih lambat ketimbang akses argumen pass by value gitu. Jadi lambatnya pengaksesan pass by address dikarenakan dereferencing pointer ini, yang dia emang lebih lambat ketimbang akses value-nya secara langsung gitu. Nah, kemudian kapan kita perlu pakai pass by address?
Nah, ketika kita ingin ngirimin si built-in array, ya, misal contoh tadi codingan ini, kita ngirim sebuah array begitu. Kemudian ketika kita ngirim sebuah pointer dan null pointer yang dia argumennya tuh valid secara logik gitu. Kemudian kapan kita nggak perlu pakai pass by address? Kita nggak perlu pakai ini ketika kita ngirim pointer dan null pointer yang dia argumennya tuh secara logik nggak valid gitu. Nah, kalau kayak gini, kondisi kayak gini, maka pakai pass by reference. Kemudian ketika kita ngirimin struct atau class, nah, lebih baik itu pakai pass by reference gitu. Nah, selanjutnya ketika kita ngirim fundamental tipe data, nah itu sebaiknya pakai pass by value karena emang lebih cepat juga dan nggak ribet lah. Nah, kalau kita lihat ya, antara by reference dan by address, itu sebenarnya dia mirip ya, hampir identik antara kelebihan dan kekurangannya gitu. Nah, tapi pass by reference secara general itu dia lebih aman ketimbang pass by address gitu. Dan pass by reference baiknya itu emang jadi hal yang lebih diutamakan ya dalam beberapa kasus gitu. Tapi emang untuk pass by address ini emang enak ketika dipakai buat passing array ke dalam sebuah fungsi. Oke, jadi kurang lebih seperti itu video mengenai parameter argumen, dimana kita udah bahas mengenai sekilas mengenai parameter atau argumen, kita udah bahas mengenai pass by value, pass by reference, dan pass by address. Jadi cara pengiriman parameter ke dalam fungsi itu bisa dengan 3 cara itu gitu. Mungkin ini aja videonya dari aku. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jumpa.